Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang struktur ilmu. Pembahasan pertama adalah pengertian dan ruang lingkup. Ilmu sebagai produk merupakan suatu sistem pengetahuan yang di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan tentang berbagai fenomena yang menjadi objek kajiannya. Dengan demikian, ilmu terdiri dari komponen-komponen yang saling hubungan di antara berbagai komponen. Komponen tersebut merupakan struktur dari pengetahuan ilmiah. Menurut Liang Ji, sistem pengetahuan ilmiah mencakup 5 kelompok unsur, yaitu jenis-jenis sasaran, bentuk-bentuk pernyataan, ragam-ragam proporsi, ciri-ciri pokok, dan pembagian sistematis. Yaitu yang pertama, setiap cabang ilmu khusus mempunyai objek sebenarnya yang dapat dibedakan menjadi material dan objek formal. Objek material adalah fenomena di dunia ini yang ditelaah oleh ilmu, sedangkan objek formal adalah pusat perhatian dalam menelaah ilmuwan terhadap fenomena itu. Penggabungan antara objek material dan objek formal merupakan pokok soal tertentu yang dibahas dalam pengetahuan ilmiah, merupakan objek yang sebenarnya dari cabang ilmu yang bersangkutan. Ada bermacam-macam fenomena yang ditelaah ilmu dari fenomena tersebut. Liang Ji telah mengidentifikasi beberapa macam fenomena yang menjadi objek material ilmu, yaitu ide abstrak, benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, dan proses kedua. Berbagai fenomena yang dipelajari ilmu tersebut selanjutnya dijelaskan ilmu melalui pernyataan-pernyataan, kumpulan pernyataan yang merupakan penjelas ilmiah, terdiri dari 4 bentuk, yaitu deskripsi. Deskripsi merupakan kumpulan pernyataan bercorak deskripsi dengan memberikan pemerian mengenai bentuk, susunan, peranan, dan hal-hal terperinci lainnya dari fenomena yang bersangkutan. Preskripsi merupakan kumpulan pernyataan bercorak preskriptis dengan memberikan petunjuk-petunjuk atau ketentuan-ketentuan mengenai apa yang berlangsung atau sebaiknya dilakukan dalam hubungan dengan objek sederhana itu. Selanjutnya, eksposisi pola. Bentuk ini merangkum pernyataan-pernyataan yang memaparkan pola-pola dalam sekumpulan sifat, ciri, kecenderungan atau proses lainnya dari fenomena yang ditelaah. Misalnya dalam antropologi dapat dipaparkan pola-pola kebudayaan berbagai suku, bangsa, atau dalam sosiologi. Rekonstruksi histori. Bentuk ini merangkum pernyataan yang berusaha menggambarkan atau menceritakan dengan penjelasan atau alasan yang diperlukan pertumbuhan sesuatu hal pada masa lampau yang jauh baik secara alamiah atau karena campur tangan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jafira Lim. Saya akan menjelaskan tentang bagian yang C, ragam-ragam proporsi. Yang pertama ada asas ilmiah, yaitu sebuah proposisi yang mengandung kebenaran umum berdasarkan fakta-fakta yang telah diamati. Yang kedua ada kaidah ilmiah, yaitu sebuah proposisi yang mengungkapkan keajekan atau hubungan tertib yang dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga yaitu teori ilmiah. Yang dimaksud dengan teori ilmiah adalah sekumpulan proposisi yang saling berkaitan secara logis berkenaan dengan penjelasan terhadap sejumlah fenomena. Yang D
Ciri-ciri pokok ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ciri-cirinya ada sistematisasi. Yang kedua, keumuman. Yang ketiga, rasionalitas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, verifiabilitas. Yang keenam, komunalitas. Yang E, pembagian sistematis. Pengetahuan ilmiah senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan semakin banyaknya jumlah ilmuwan dan juga semakin luasnya peluang untuk melakukan penelitian. Poin yang kedua, kerangka ilmu. Struktur ilmu menggambarkan bagaimana ilmu itu tersistematisir dalam suatu lingkungan, di mana keterkaitan antara unsur-unsur nampak secara jelas. Dengan demikian, struktur ilmu merupakan ilustrasi hubungan antara fakta, konsep, serta generalisasi. Keterkaitan tersebut membentuk suatu bangun struktur ilmu. Kerangka ilmu terdiri dari unsur-unsur yang berhubungan, dari mulai yang konkret, yaitu fakta, sampai level yang abstrak, yaitu teori. Makin ke fakta, makin spesifik. Sementara makin mengarah ke teori, makin abstrak karena lebih bersifat umum. Namun demikian, berlakunya memang perlu juga memperhatikan jenis ilmunya. Yang pertama, fakta dan konsep. Yang kedua, generalisasi dan teori. Yang ketiga, proposisi dan asumsi. Kemudian, objek dan klasifikasi ilmu. Yang pertama, objek ilmu. Setiap ilmu mempunyai objeknya sendiri-sendiri. Objek ilmu itu sendiri akan menentukan tentang kelompok dan cara bagaimana ilmu itu bekerja dalam memainkan perannya melihat realitas. Secara umum, objek ilmu adalah alam dan manusia. Objek material adalah seluruh bidang atau bahan yang dijadikan telaah ilmu. Sedangkan objek formal adalah objek yang berkaitan dengan bagaimana objek material itu ditelaah oleh suatu ilmu. Yang kedua, klasifikasi ilmu. Pada tahap awal perkembangannya, ilmu terdiri dari dua bagian, yaitu trivium yang terdiri dari gramatika, tata bahasa agar orang berbicara, quadrivium yang terdiri dari aritmetika, yaitu ilmu hitung, geometrika, ilmu ukur, musika, ilmu musik, astronomis, ilmu perbintangan. Pembagian ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mesti dipandang sebagai kerangka dasar pemahaman. Hal ini tidak lain karena pengetahuan manusia terus berkembang, sehingga memungkinkan tumbuhnya ilmu-ilmu baru. Sehingga pengelompokan ilmu pun akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tersebut. Yang jelas, dilihat dari objek materialnya, ilmu dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok saja, yaitu ilmu yang mengkaji atau menelaah alam, dan ilmu yang menelaah manusia. Sementara variasi penamaannya tergantung pada objek formal dari ilmu itu. Kedua, dialektika, agar orang berpikir logis. Yang ketiga, retorika, agar orang berbicara indah.